Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai manifestasi klinis penyakit kardiovaskular ya. Jadi pembahasan kita tetap di kardiovaskular, penyakit kardiovaskular ya. Jadi ini kita bahas tentang manifestasi klinisnya. Ya, jadi penyakit kardiovaskular ini ya merupakan ancaman paling serius ya pada kehidupan dan keselamatan manusia, karena baik itu jantung dan pembuluh darah merupakan organ yang sangat terpenting ya pada manusia maupun hewan juga ya. Nah, jadi penyakit kardiovaskular saat ini menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian di Indonesia ya. Survei kesehatan rumah tangga yang dilakukan secara berkala oleh Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskular ini memberikan kontribusi ya sebesar 19,8% dari seluruh penyebab kematian ya. Jadi penyakit kardiovaskular ini merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian ya. Jadi dia memberi kontribusi sebesar 19,8% ya pada tahun 1993 dan meningkat lagi di tahun 1998 menjadi 24,4% ya terjadinya kematian akibat kardiovaskular ya. Nah, pada saat ini data yang terakhir dikeluarkan, data WHO tahun 2015 menunjukkan bahwa 70% itu kematian di dunia ini disebabkan oleh penyakit tidak menular atau PTM, itu sebanyak 39,5. Penyakit menular itu banyak seperti penyakit jantung, kemudian penyakit ginjal, kemudian penyakit diabetes ya. Itulah penyakit tidak menular ya. Nah, jadi sebanyak 39,5 juta dari 56,4 kematian itulah penyebab dari penyakit PTM itu dia kematiannya sebanyak 39,5 ya. Jadi dari seluruh kematian akibat penyakit tidak menular ini 45%-nya disebabkan oleh penyakit jantung ya. Jadi sangat besar kali kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Sekitar 17,7% kalau penyakit pembuluh darah dari 39,5 juta kematian ya. Jadi 39,5 juta itu sekitar 45%-nya itu disebabkan oleh penyakit jantung dan sekitar 17,7% itu disebabkan oleh penyakit pembuluh darah ya. Nah, ini yang pertama penyakit jantung koroner ya atau PJK ya. Biasanya kalau PJK ini diakibatkan karena timbunan lemak ya. Jadi penyakit jantung koroner ini merupakan problema atau masalah kesehatan yang utama di negara maju ya, tidak hanya di negara berkembang seperti kita. Di negara maju pun banyak yang mengidap penyakit jantung koroner ya. Jadi banyak faktor ya yang mempengaruhi terjadinya penyakit jantung koroner ya. Sehingga kita perlunya pencegahan, baik itu bersifat multifaktornya juga atau pencegahan yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab penyakit jantung koroner ya. Jadi pencegahan harus diusahakan sedapat mungkin dengan cara mengendalikan faktor risikonya, faktor risiko dari penyakit jantung koroner ya, karena merupakan hal yang cukup penting dalam penanganan penyakit jantung koroner ya. Jadi kita perlu itu pencegahan. Kalau kita memiliki faktor risiko penyakit jantung koroner itu perlu kita cegah ya, dan harus ditangani ya. Mencegahnya bisa mengonsumsi makanan yang tidak mengandung lemak, menghindari makanan-makanan yang tidak sehat, kemudian merokok itu harus kita hindari ya. Nah, penyakit jantung koroner ini adalah penyakit jantung yang menyangkut gangguan
ya dari pembuluh darah koroner kita yang dalam mengenal dan menanganinya membutuhkan perhatian serta pengalaman dari faktor resiko ya. Banyak sekali faktor resiko yang menyebabkan penyakit jantung koroner ya. Jadi penderita serta tindakan segera dapat diambil terhadap penderita tersebut dalam waktu singkat agar tidak terjadi komplikasi ya. Jadi kalau sudah mengidap penyakit jantung koroner harus kita obati ya. Kemudian agar tidak terjadinya komplikasi ya. Jadi kalau penyakit jantung ini bisa menyebabkan komplikasi penyakit lainnya ya. Nah, ini merupakan penyebab dan faktor resiko ya dari penyakit jantung koroner. Yang pertama usia ya. Jadi semakin bertambahnya usia akan meningkatkan pula penderita PJK. Kenapa? Karena pembuluh darah mengalami perubahan progresif dan berlangsung lama dari lahir sampai mati ya. Jadi arteri kita mengalami perubahan ya. Jadi perubahan paling dini mulai dari usia 20 tahun ya untuk wanita ya. Adalah pada pembuluh darah koroner ya dia perubahannya. Kemudian kalau laki-laki dia sekitar 35 sampai dengan 44 tahun dia perubahan pembuluh darahnya, dan meningkat dengan bertambahnya umur kadar kolesterol pun meningkat ya. Jadi kalau bertambahnya umur itu mempengaruhi peningkatan kolesterol juga ya. Makanya banyak yang usia 45 tahun ke atas banyak yang terkena kolesterol ya. Jadi kalau udah terkena kolesterol hati-hati dengan penyakit jantung koroner ya. Yang kedua selanjutnya jenis kelamin ya. Kenyataan bahwa wanita lebih sedikit mengalami serangan jantung dibandingkan pria. Karena rata-rata kematian akibat serangan jantung pada wanita itu 10 tahun lebih lama daripada pria. Berarti pria lebih banyak terkena serangan jantung. Itu kenyataannya ya. Secara umum faktor resikonya lebih sedikit menyebabkan kelainan jantung PJK. Namun ketahanan wanita itu berubah setelah menopause. Hal ini diduga faktor hormonal seperti estrogen melindungi wanita. Makanya ketika wanita menopause, kadar hormon estrogennya kan semakin berkurang. Itulah yang menyebabkan ketidaktahanan daya tubuh wanita. Makanya di usia yang sudah menopause itu banyak mengidap berbagai penyakit seperti itu ya. Kemudian keturunan atau genetik ya. Jadi kalau keturunan ini, jika ada anggota keluarga yang terkena penyakit jantung koroner pada usia yang relatif muda, di bawah 50 tahun, meskipun demikian lebih banyak disebabkan oleh kesamaan gaya hidup. Ya, biasanya satu keluarga, namanya satu makanan, satu yang dikonsumsi. Jadi kesamaan gaya hidup, pola hidupnya, baik itu makanannya ya kan. Kemudian selanjutnya faktor resiko yang lain adalah hipertensi ya. Jadi kalau hipertensi ini dia peningkatan tekanan darahnya dapat menyebabkan beban yang terlalu berat pada jantung ya, sehingga menyebabkan hipertrofi atau ventrikel kiri ini menjadi membesar ya. Itulah bisa menyebabkan penyakit jantung koroner ya. Beban yang terlalu berat yang dipikul jantung ya. Karena kenapa terjadinya penebalan pada ventrikel kiri atau kenapa terjadi hipertrofi? Karena ventrikel kiri inilah yang fungsinya untuk memompa darah. Kalau kalian perhatikan, bagian bawah dari ventrikel kiri itu banyak terdapat otot lebih tebal dia. Itulah fungsinya untuk memompa darahnya, ya kan, untuk menuju ke aorta. Itu fungsi vertikal. Jadi kalau tekanan darah kita semakin tinggi, ventrikel ini terus memompa. Ketika dia terus memompa, dia akan mengalami apa? Terjadinya
terjadinya dindingnya tadi menjadi rusak ya. Itulah terlalu banyak beban yang dia pikul ya. Jadi karena tekanan darahnya tinggi dan menetap akan menimbulkan trauma di bagian ventrikelnya tadi, sehingga memudahkan terjadinya aterosklerosis koroner ya, atau faktor koroner ya, terjadi penumpukan ya kan. Ya, itu kenapa dia hipertensi bisa menyebabkan penyakit jantung koroner ya, terjadinya kerusakan ya kan. Kemudian hiperkolesterolemia ya. Jadi hiperkolesterolemia ini kolesterolnya terlalu tinggi ya. Jadi kolesterol, lemak dan substansi lainnya ini dapat menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh arteri ya, sehingga lumen dan pembuluh darahnya menjadi menyempit, sehingga aliran oksigen menjadi tidak lancar, menjadi terhambat, sehingga kebutuhan tubuh kita ini menjadi berkurang dia kalau arterinya itu menyempit ya. Itulah kenapa kolesterol dan lemak ini bisa menyebabkan penyakit jantung koroner ya. Jadi kita kekurangan oksigen ya, tidak lambat ya jadinya. Kemudian merokok ya. Kenapa merokok bisa menyebabkan penyakit jantung koroner ya? Jadi efek merokok ini bisa menyebabkan beban miokard bertambah atau beban jantung bertambah karena rangsangan oleh katekolamin dan menurunnya konsumsi oksigen ya, yang terdapat di rokok tadi ya. Jadi konsumsi oksigen kita ini menjadi berkurang karena kita banyak menghirup karbon dioksida ya. Jadi ini bisa kerusakan pada dinding arteri kita tadi ya. Jadi kalau dinding arteri kita rusak ya, bisa menyebabkan reaksi hipersensitif tadi terhadap dinding arteri kita ya. Jadi kerusakan dinding arteri kita itu bisa menyebabkan pembuluh darah kita tidak mengalirkan seutuhnya darah yang mengandung oksigen tadi, seperti itu ya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah saya sampaikan materi ini, kalian lanjut kerjakan latihan ya. Bagi kalian yang hanya absen saja, itu sudah saya tahu namanya siapa-siapa ya. Jadi kalau saya peringatkan sekali, 2 kali, dan ketiga kali tidak ada perubahan, saya tidak akan mengingatkannya ya. Nah, kalau saya masih mengingatkan kalian, berarti saya masih peduli dan sayang ya. Oke, demikianlah materi yang saya sampaikan. Kita lanjut ke latihan. Terima kasih.